Sekarang kita belajar tentang jamak taksir. Jamak taksir huwa ma taghayyar. Ma taghayyar ambina mufrad. Sesuatu yang berubah dari bentuk mufradnya. Ini ada di PDF. Ya. Kamu lihat saja di PDF perubahan-perubahannya. Jamak taksir ini adalah jamak yang tidak beraturan. Taksir itu artinya pecah. Namanya ketika sesuatu itu pecah, tidak beraturan sudah. Itulah jamak taksir. Kenapa kok diistilahkan jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan. Kenapa dikatakan tidak beraturan? Karena perubahan dari mufrad ke jamaknya tidak jelas. Dia orangnya tidak jelas ini. Kadang bad mood, tiba-tiba marah, tidak jelas. Jamak taksir kayak gini. Jadi mengetahui karakter jamak taksir itu tidak ada. Ini membuat orang pusing ini. Makanya jamak taksir jamak yang pecah. Jamak yang tidak beraturan. Makanya dari bentuk mufrad ke jamak itu ada 6 perubahan. Ya, kamu lihat saya di PDF. Biar tidak terasa, tidak usah tulis semua. Di PDF itu ada perubahannya yang dimana dari mufrad ke jamak terkadang ditambah hurufnya. Seumpama yang saya ambil yang tambahan, satu contoh yang tambahan. Apa? Wilmon. Sorry, bukan ini. Tambah yang ini. Jildun seumpama. Ada kata kalimat jildun. Ketika dijamakkan julud. Ya. Ada seumpama lagi kitab. Ini mufrad. Ketika dijamakkan kutub. Nah. Ini saya angkat 2 saja. Oh 3 yang penting juga ini. Ya. Ini saya angkat 3 saja. Asalnya ada 6 perubahan jamak taksir. Jadi dari bentuk mufrad ke jamaknya jildun tambahan juludun. Kitabun ke jamaknya dikurangi kutubun. Mufradnya mar'atun satu perempuan ketika dijamakkan berubah total. Jadi jamak taksir itu perubahan dari mufrad ke jamak, perubahannya tidak jelas. Terkadang ditambah, terkadang bisa binaksi, ya. Terkadang berubah harakat, terkadang berubah total. Jadi jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Tidak jelas perubahannya, ya. Jadi untuk mengetahui jamak taksir itu harus banyak-banyak lihat kamus. Memperbanyak kosakata. Karena dia tidak punya kaidah dia. Beda kalau jamak-jamak yang lain. Hanya jamak taksir yang kayak gini. Nanti ada jamak muannats salim itu gampang mengetahui ciri-cirinya jamak muannats salim. Ada jamak mudzakkar salim juga nanti ada ciri-cirinya. Nah, kalau jamak taksir ini jamak yang memang tidak beraturan, tidak tahu seperti apa perubahannya. Makanya solusinya adalah banyak-banyak buka kamus, mengetahui kalau itu adalah jamak taksir. Ya. Dan ingat, jamak taksir itu dirofaknya dengan apa? Dirofaknya dengan dhamma. Karena yang dirofak dengan dhamma berapa? 4. Pertama, si mufrad. Kedua, jamak taksir. Ini kita bahas jamak taksir. Saya berurutan.
Tapi jangan bilang sesuatu yang sudah dilewatkan itu terlewatkan, enggak. Nanti ada nyelip contohnya lagi yang lain, ya. Contoh seumpama kita belajar mengirab lagi. Nadijat juluduh. Hancur kulit mereka. Hancur, kalimat isim fi'il atau huruf? Apa? Fi'il. Ini karena ada ta ta'nis. Di antara alamatnya fi'il apa? Menerima ta ta'nis. Ta ta'nis apa namanya? Sakina. Domirnya apa itu? Anti. Domirnya hiya berarti. Jadi kalau diirab nadijat, coba diirab. Fil madi. Nah, taknya diirab at-ta'u. Ini irabnya ya. Ini irabnya tak ketika yang fil madi yang domirnya hiya. Berarti taknya adalah alamatut ta'nis. Tanda menunjukkan perempuan. Berarti ini domirnya hiya berarti. Ini tanda kalau dia menunjukkan perempuan. Hancur kulit mereka. Apa yang hancur? Kulit. Berarti kulit tarkibnya jadi fa'il. Berarti dirab juludu. Fa'ilun, marfu'un, walamatu raf'ihi, mufrad tasnya atau jama'? Jama'. Jama' apa dia? Jama' taksir ketika diropa. Ropanya dengan, berarti walamatu raf'ihi, az-zahiratu di akhirihi li'annahu jama'. Ada apa ini? Domir bersambung dengan isim. Maka posisi domir berarti sebelum mudhof ilaih ada hukum wa huwa, ulang, berarti juludu fa'ilun jama' taksir wa huwa mudhof. Terus al-ha'u gimana irobnya? Ini kalau hum ya, dipisah irobnya ya. Bisa al-ha'u dulu. Al-ha'u gimana irobnya? Domirun, barizun, muttasilun, maboniun, alat. Apa harakannya? Apa harakannya? Dhamma, berarti maboniun alat dhammi. Fi mahalli jarin, tarkibnya mudhofun ilaih. Al-mimu. Nah, ini mimnya. Al-mimu, ada tambahan irab lagi ya, mim. Pokoknya tambahan-tambahan irab saja yang saya tulis. Alamatu jam'i az-dzukur, tanda menunjukkan banyak laki-laki. Ulang dari awal. Bersamaan. 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 Ulang. Namanya paham bersamaan kan? Ulang bersamaan. Terus. Li'annahu. Terus. Wa huwa mudhof. Tasilun, mabuniun, alat, dhammi, timali jarin, mudhofun, ilaih. Terus. Ya, ini contoh pertama.
Kenapa? Silau tak? Oh, ada. Contoh selanjutnya. Hati kami tertutup. Berarti hati isim fil huruf. Isim. Berarti karena kata apa Bu? Hati. Kata kerja. Kata benda. Nah, kulubu coba ditarkib. Tarkibnya apa? Mubtada. Berarti kulubu tarkib i'rab. Mubtadaun terus marfuun. Terus ad-dhammatu, ingat ya, ketika mengirab antara domir dengan kalimat yang bersambung dengan dia dipisahkan. Berarti kulubu, nah ini kan bersambung. Maka ketika diirab jangan dulu ambil nunnya. Berarti kulubu saja dulu. Berarti kulubu ulang. Kulubu mubtadaun marfuun zahira fi akhirih li'annahu. Nah, ini jamak taksir ya, kolbun. Nah, kolbun ya, hati. Li'annahu jamak. Nah, ada domir lagi. Domir bersambung dengan, maka posisi domir mudhaf ilaih. Sebelum adanya hukum mudhaf ilaih berarti ada hukum. Berarti wahwa, ulang, kulubu. Jamak taksir, wahwa mudhaf. Nah, ya sebutnya nah. Terus, nah, domirun. Nah, mudhaf ilaih. Berarti terus mubtada cari apa? Berarti gulfun tarkinya jadi khobar. Dirab gulfun. Terus fi akhirih. Kalau mufrad, kalau jamak berarti berarti walamatu raf'ihi dhammatu zahira fi akhirih li'annahu jamak taksir juga. Jam'ut taksir. Contoh kedua. Contoh ketiga. Tilka rusul, itu adalah para rasul. Nah, ini i'rabnya apa? Tilka itu apa? Isim isyarahnya taknya saja. Bukan tilka, tapi taknya saja. Itu lam dengan kaf bantuan itu. Nanti ada i'rab tersendirinya. Jadi ketika dapat tilka, taknya dulu di'rab. Nah, cara mengirabnya gimana? Ini cara mengirabnya. At-ta'u sebut namanya apa? Ismul isyarah. Nah, sebut dulu namanya apa? Ismul isyarah. Isim isyarah termasuk yang di'rab mabni berarti. Ismul isyarah mabniun. Harakatnya taknya bukan kaf huruf terakhirnya. Harakat apa? Nah, berarti mabniun alal kasroh. Isim berada di awal mubtada. Berarti tarkibnya jadi
Mubtada mahalnya apa? Berarti fi mahalli raf'in mubtada. Nah, tarkibnya terakhir. Jadi nyebutnya kayak gini dia. Yang di i'rab mabni kayak gitu ngirabnya. Tarkib itu terakhir. Domir kan juga kayak gitu. Domirun barizun muttasil mabunun ala sukun fi mali jarin mudhof ilaih. Terakhir dia. Sama dengan ini. Berarti at-ta'u ismul isyarah mabniun alal kasroti fi mahalli raf'in mubtada. Kenapa fi mahalli raf'in? Karena tarkibnya jadi mubtada. Paham sampai sini? Paham enggak? Armi paham? Amri paham? Enggak. Apanya? Semuanya. Ingat. Pokoknya hafal terus konsep tentang mubtada itu apa, khobar itu apa, ya. Nah, ini ada isim isyarah. Namanya isim, pokoknya isim. Mubtada kan tidak mengatakan isim mausul yang terletak di awal kalimat, tidak. Mubtada pengertiannya untuk pemula, isim, pokoknya isim. Kalau ada kata-kata isim berada di awal, berarti tarkibnya jadi ini apa ini? Oh, itu isim isyarah, ada isimnya. Berada di depan, berarti berada di awal kalimat, berarti tarkibnya jadi mubtada. Berarti ketika di i'rab, taknya dulu. Ingat saya bilang ketika tilka itu isim isyarah, yang isim isyarahnya adalah taknya saja. Berarti ketika di i'rab, at-ta'u dulu. Taknya sebut ismul isyarah. Sebut dulu ismul isyarah. Isim isyarah termasuk yang di i'rab apa? Yang di i'rab mabni berapa? 4. Pertama, sindomir, syarah, mausul, istifham. Ini isim isyarah, di i'rabnya mabni. Kalau persoalan tentang mabni, harakatnya kalimat tersebut apa? Harakatnya apa? Tak. Apa harakatnya? Kasroh. Berarti mabniun alal kasroti. Tarkibnya jadi apa? Mubtada mahalnya apa? Berarti fi mahalli raf'in mubtada. Paham? Paham ya? Paham enggak? Terus lamnya, ini i'rab lam pada apa? Isim isyarah. Lil bu'di. Menunjukkan jauh. Ya. Pokoknya ini terus i'rabnya ini, enggak pernah berubah. Jadi tinggal kamu hafal. Nah, kemudian kafnya. Al-kafu lil mukhatabah. Lil mukhatabati. Pakai tamarbut karena tilka. Lil mukhatabati. Jadi i'rabnya gini terus. Allamu lil bu'di, al-kafu lil mukhatabati. Kalau ada mubtada cari apa? Khobar. Itu adalah rasul. Berarti rasul tarkibnya jadi khobar berarti. Berarti di i'rab ar-rusulu. I'rab rusulu. Khobrul mahalnya apa? Marfu'un. Walamatu raf'ihi ad-dhammatu zahira fi akhirih li'annahu jama' taksir. Ini rasulun mufradnya. Paham? Paham enggak? Ya, ini silakan. Sudah ini? Sudah? Nah. Sekarang masuk yang diropak dengan doma yang ketiga. Apa?
Apa? Muannas salim. Muannas itu apa? Perempuan. Jamak muannas salim. Jamak yang menunjukkan perempuan, salim itu artinya selamat. Berarti selamat hurufnya semua. Ya, ada pengertiannya. Jamak muannas salim adalah majumi'a bi alifin watain mazidatain. Yang dijamakkan dengan alif dan ta sebagai penambah. Jadi kalau jamak muannas salim itu selalu berakhiran alif dan ta terakhirnya. Ini gampang deh, saya bilang tadi hanya jamak taksir yang tidak ada ciri-cirinya. Nah kalau jamak muannas salim dia punya alamat. Dia punya tanda. Tandanya apa? Selalu berakhiran alif dan ta. Ya. Seumpama mengatakan mukminun. Ini satu orang mukmin untuk muzakkar. Ketika di jamak muannas salimkan mukminatun. Itu ada alif dan ta terakhirnya. Paham? Jadi jamak muannas salim itu selalu berakhiran alif dan ta. Contoh mukminun, satu orang mukmin, ketika di jamak muannas salimkan mukminatun. Paham? Ya. Kalau ingat ya, ini tambahan. Dia berupa tambahan. Jadi kalau ada huruf yang memang huruf aslinya berarti bukan jamak muannas salim. Contoh seumpama lafaz mautun. Mautun jamaknya adalah amwat. Pertanyaannya, amwat ini apakah boleh dimasukkan jamak muannas salim? Ini tidak boleh dimasukkan jamak muannas salim. Kenapa? Karena di mufradnya ada memang hurufnya. Yaitu ada memang taknya. Beda yang di atas. Mukminun, alif dan ta murni kalau itu adalah tambahan. Jadi kalau berupa huruf yang bukan tambahan, bukan huruf asli, ya, dia merupakan tambahan berarti nanti larinya ke jamak muannas salim. Tapi kalau bukan tambahan, mautun jamaknya adalah amwat. Ada memang taknya. Di sini ada tambahannya alif saja. Berarti itu bukan jamak muannas salim. Nanti larinya ke jamak taksir berarti. Paham? Jadi jamak muannas salim itu adalah jamak yang dimana selalu berakhiran alif dan ta terakhirnya. Dan ingat, alif dan ta itu adalah mazidatain, penambah. Jadi kalau bukan berupa tambahan berarti bukan jamak muannas salim nanti. Paham sampai sini? Paham ya? Istilah salim itu selamat. Selamat dalam artian murni dari huruf mufrad, mukminun, mim, hamzah, mim, nun, itu tidak hilang ketika di jamak muannas salimkan. Makanya diistilahkan dengan salim. Jadi dari mufrad ke jamak, ya, huruf yang ada pada mufradnya ketika di jamak muannas salimkan tidak ada yang hilang. Tidak ada yang berkurang. Makanya diistilahkan dengan salim. Paham sampai sini? Nah, i'rab contoh. Ketika datang kepadamu orang-orang mukmin. Ketika datang kepadamu orang-orang, siapa yang datang? Oh, berarti orang mukmin nanti tarkibnya jadi fa'il. Nah, di i'rab idza, ini i'rab baru, berarti saya tulis lagi. Idza, ketika dapat idza, ini i'rabnya. Dzarfiyah. Ini tambahan i'rab ya. Terus jaa. Fa'il. Kan salah alamat lagi. Fil madi. Terus. Apa ini? Domir bersambung dengan fa'il lah, alamat lagi. Fi'il. Maka posisi domir. Nah, gimana i'rabnya? Al-kafu.
Damirun, barizun, muttasilun, mabniun alal, fathi, fi mahalli, nasbin, maf'ulum, simbol maf'ulum bi, mim, fa. Ya, saya simbolkan semua. Pokoknya kalau i'rab yang sudah di-i'rab, saya tidak tulis lagi i'rabnya, saya kasih simbol saja. Telah datang kepadamu orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin tarkibnya jadi fa'il. Berarti al-mu'minatu berarti fa'ilun. Mahalnya apa? Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahira fi akhirih li'annahu jamak muannats salim. Kayaknya dibacanya al-mu'minatu. Berakhiran alif dan ta. Paham? Paham ya? Ya. Contoh keberapa sudah? Contoh keberapa? Hah? 4. Sudah 4 dah? 5. Hah? 4 ya? Sudah, saya hapus. Tanda ropa doma yang terakhir apa? Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ini harus paham betul. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Mana itu fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un? Berarti khusus fi'il mudhari ini. Kalau yang tadi jamak taksir, isim mufrad, jamak muannats salim itu semuanya isim. Sekarang masuk di fi'il, yang di mana fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Tidak ada sambungan pada akhirnya. Ketika dibaca ropa, ropanya dengan ya, apa ini? Belajar nahwu itu harus saling respon ya. Malah diam. Nah, saya tuliskan dulu semua fi'il mudhari. Yaf'alu. Alani. Terus. Af'aluna. Terus. Taf'alu. Terus. Taf'alani. Alna. Terus. Taf'alu. Taf'alani. Taf'aluna. Terus. Taf'alina. Taf'alani. Taf'alna. Terus. Af'alu. Naf'alu. Ini fi'il mudhari. Ya, jadi fi'il mudhari ini ketika dia mahal rofa, ketika dia dibaca rofa, maka rofanya dengan dhamma. Tapi tidak semua fi'il mudhari. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Maka saya perinci mana itu fi'il mudhari yang tidak ada sambungan pada akhirnya. Pertama, yaf'alu, dhamir huwa. Ini kan dhamir huwa. Yaf'alani ada sambungannya enggak? Ini ada alif dan nun. Berarti ini enggak masuk. Yaf'aluna masuk enggak? Tidak. Taf'alu masuk? Masuk. Apa dhamirnya? Iya. Taf'alani masuk? Tidak. Yaf'alna masuk? Tidak. Taf'alu masuk? Masuk. Apa dhamirnya? Anta. Taf'alani masuk? Tidak. Taf'aluna? Taf'alina? Taf'alani? Taf'alna? Af'alu? Masuk. Apa dhamirnya? Ana.
Nafalu masuk. Apa domirnya? Nahnu. Yang saya lingkari itulah fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Ingat, lihat di domirnya ya. Jangan terpengaruh dengan huruf. Karena ada biasanya huruf yang dimana tidak sesuai dengan ini, maka patokannya tolak ukurnya adalah domirnya di sini. Berarti fi'il mudhari yang domirnya huwa, domirnya hiya, domirnya anta, domirnya ana dengan domirnya nahnu, itulah fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kalau madda ya muddu, berarti yang masuk fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un pertama. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau wa'ada, ya'idu kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau qala, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau roma, krik, krik, krik. Apa? Yarmi, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu semua masuk. Itu fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Jangan terpengaruh harakat terakhir. Saya bilang. Roma apa fi'il mudhari'nya? Domir huwa. Yarmi. Apa huruf terakhirnya? Apa? Ya, huruf terakhirnya huruf ya. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un dirofanya dengan apa? Dhamma. Wa alamatu raf'ihi, adapun tanda rofanya yarmi. Apa tanda rofanya? Nah, jangan sampai kamu bilang ya lagi. Berarti kamu tambah lagi tanda rofa. Berarti wa alamatu raf'ihi tetap apa? Dhamma. Pokoknya dhamma. Pokoknya yang domirnya huwa, hiya, anta, ana dengan nahnu, itu fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, dan ketika dibaca rofanya dengan dhamma. Jangan terpengaruh dengan huruf terakhir ya. Paham sampai sini? Paham? Oh, paham. Ya. I'rabnya gimana? Ini i'rabnya. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Gimana i'rabnya? Ini agak panjang i'rabnya. Ketika di i'rab, saya ambil yaf'alu. Contoh yaf'alu. Yaf'alu fi'il mudhari. Dia adalah fi'il mudhari. Mahalnya apa? Marfu'un. Terus tambahannya apa? Litajarrudihi. Nah, ini ada tambahannya dia. Litajarrudihi. Anin nasibi. Daripada amil yang menasab. Wal jazim. Dan amil yang menjazamkan. Wa alamatu raf'ihi. Adapun tanda rofaknya. Apa huruf terakhirnya? Kalau yaf'alu, apa huruf terakhirnya? Lam. Lam itu bukan huruf. Berarti ad-dhammatu apa? Ad-dhammatu dhahiro. Berarti kalau pakai yarmi berarti yarmi. Coba dirab. Yarmi. Fi'il mudhari marfu'un tajurrudihi anin nasibi wal jazim walamatu raf'ihi ad-dhammatul. Nah, kenapa muqaddaro? Nah, tetap dhamma. Cuma dhammanya adalah muqaddar. Berarti ad-dhammatul itu kalau yarmi. Tapi kalau yang saya irab adalah yaf. Berarti ad-dhammatul dhahira fi akhirihi di annahu, karena sesungguhnya yaf'alu itu di atas. Berarti fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Paham irabnya? Paham enggak?
Paham? Paham ya? Saya enggak kasih contoh dulu fi'il mudhari, hafali dulu i'rabnya. Yaf'alu fi'il mudhari, coba dirab. Yaf'alu. Coba yarmi. Dhammatul muqaddar sama dengan al-fatah. Dhammatul terus enggak ada fi akhirih. Dhammatul muqaddaratu, perjelas huruf ilat apa? Alal ya'i, sama dengan ja'al qadi kemarin. Mana ditulis enggak? Mau ditulis ulang? Astagfirullah, ya Allah. Yarmi fi'il mudhari. Mahalnya apa? Marfu. Terus sambungannya apa? Kalau fi'il mudhari gimana i'rabnya? Litajarrudihi anin nasib wal jazim. Terus walamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddara. Bukan fi akhiri lanjutannya, perjelas pokoknya. Alal ya'i. Terus mana min zuhuriha, kalau ya huruf ya berarti apa? Asikol. Kalau alif at-tazur. Paham? Ini berubah-berubah ini tergantung huruf ilat apa. Jelas ya?